Disebutkan dalam ayat itu bahwa orang yang diterima kurbannya yang ada takwa di dalam hatinya. Kalau tidak ada takwa, maka tidak diterima. Hanya ada orang yang ada takwa di dalam hatinya yang diterima kurbannya. Kalau muki janji yang pasti, itu janjinya selalu kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau kepada manusia itu banyak janji mutalai, itulah manusia. Janji mutaroi, itulah manusia. Banyak senyum-senyum, banyak jadi korban sepertinya di sini. Iya. Karena mengharap janji dari manusia. Tapi kalau janji dari Allah, janji yang pasti, tidak ada yang tidak ditepati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ada ayat seperti ini lantas kita tidak yakin, bermasalah hati kita. Kalau ada ayat seperti ini mengajak kita untuk bertakwa dan ada janji Allah di sana, kemudian kita tidak yakin, bermasalah hati kita. Ada di sana ya Rasulullah seorang wanita, rajin ibadahnya, rajin salatnya, dia orang beriman, tapi satu masalahnya ya Rasulullah. Apa itu? Selalu bermasalah dengan tetangganya. Entah dia masih ketoni, lisannya ini menyakitkan hati, selalu menyindir. Apa kata Nabi? Walaupun dia sujudnya banyak, rukunya saja banyak, ibadahnya salat, kata Nabi, hiya finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin jamaah maghrib Masjid Nurul Iman yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berada di masjid ini satu kehormatan besar, apalagi begitu lihat, Masya Allah, ini banyak pemuda. Saya langsung merasa umur masih 17 tahun. Karena kalau saya kumpul sama pemuda biasanya jadi muda juga. Ditambah dengan ada ustadz keren yang Masya Allah, tabarakallah. Beliau adalah orang yang banyak didengarkan masyarakat dan alhamdulillah akan menjadi pemberi perubahan di Kabupaten Bulukumba ini khususnya, insya Allah. Apalagi beliau akan membuat satu pondok pesantren. Begitu saya dengar bahwa beliau akan membuka pondok pesantren, satu kata yang keluar, wattunnani. Memang beliau harus memiliki itu dan harus membina dan mengkader generasi. Masya Allah, kalau pemuda-pemuda itu berkumpul di masjid, berkumpul dalam satu kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka orang-orang tua di sekitarnya tidak usah khawatir, karena peradaban Islam itu akan bangkit. Kenapa? Karena begitulah, peradaban itu akan dilihat dari generasinya. Lihat pemudanya, bukan lihat orang tuanya. Biasa itu kalau di kampung-kampung tidak hidup dakwah, yang hadir di masjid itu orang-orang tua saja, pemudanya tidak ada. Tapi kapan pemuda itu yang aktif, insya Allah peradaban Islam akan
bisa berkembang lebih pesat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, baik kepada diri kita, kepada anak kita, pasangan kita, orang-orang yang kita cintai. Semua diberi kenikmatan oleh Allah Tabaraka wa taala, disadari ataupun tidak disadari. Banyak sekali nikmat, sampai ada orang bilang atau biasa kita dengarkan, walaupun seluruh laut menjadi tinta dan setiap ranting itu menjadi pena, nikmat ini tidak akan habis sampai tintanya atau air laut itu habis dan ranting itu habis. Tidak habis ini nikmat dihitung. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Saya pernah sedikit murtad dalam artian alur pendidikan, bukan agama. Saya dari pondok pesantren kemudian keluar jalur dari pendidikan itu. Sempat duduk di jurusan kedokteran. Kurang lebih 9 tahun. 4 tahun saya di kuliah di tempat itu, kemudian 5 tahun saya praktek di rumah sakit. Kaget-kaget mungkin, wah kenapa ada Ustaz bisa lari ke sana? Ya itulah saya bilang, sempat melenceng. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada dokter atau orang yang mengerti kesehatan lantas tidak bertambah keimanannya, sungguh sangat kufur. Karena ternyata di sanalah kuasa Allah yang sangat besar. Setiap jaringan Bapak Ibu sekalian yang ada dalam tubuh kita ini, jaringan kecil, katakanlah 1 bulu mata, itu terkandung jutaan bahkan miliaran sel di dalamnya. 1 biji bulu mata, jutaan sampai miliaran sel yang bekerja di bulu mata itu. Masya Allah. Bagaimana kalau setiap rambut itu dikalikan, setiap bulu itu dikalikan yang jutaan miliaran sel yang ada di dalamnya, kira-kira mampu manusia tulis itu nikmat? Dan fungsinya pun bagaimana fungsinya bulu mata, Masya Allah, luar biasa. Berkedipnya saja mata ini ada yang sengaja setiap hari muka berkedip itu 200 kali saja, tidak lebih dari itu. Ada yang bisa hitung itu? Dan bayangkan ketika Allah cabut ini nikmatnya berkedip ini mata, secara ilmu kesehatan kita akan buta. Karena ternyata berkedipnya ini mata yang kita tidak sengaja, siapa yang menggerakkan itu? Ada namanya istilah otot hemorrhagic, apa bukan hemorrhagic ya dalam bahasa kesehatannya itu. Saya tidak tahu bicara ugi, saya juga sudah lupa. Ada otot yang tidak melalui kontrol kita. Beda kalau otot tangan kita mau gerakkan, ini melalui kontrol kita. Ada otot yang tidak melalui kontrol kita, seperti ya otomatis. Kalau bahasa bengkel nakapang itu otomatis. Seperti jantung, usus, apalagi termasuk mata kita. Ini bukan otot yang dikontrol. Dan fungsinya ketika dia berkedip itu tujuannya membasahi mata. Untuk apa? Supaya dia terang melihat. Makanya kalau ada orang gelap penglihatannya dia begini-begini. Kenapa begitu? Supaya bagaimana terang itu dilihat, membasahi matanya supaya dia terang. Kapan dia tidak dibasahi dan Allah mencabut nikmat berkedipnya, maka keringlah mata. Kering mata dia akan perih, perih dia akan buta. Perih dulu baru kering baru buta. Masya Allah. Nikmatnya. Pernah kita sadari bahwa ini nikmat yang luar biasa.
Belum lagi nikmatnya hidung, nikmatnya telinga, nikmatnya mulut, nikmatnya gigi, nikmatnya dan lain sebagainya. Apalagi organ-organ yang tidak terlihat oleh mata. Maka kalau orang belajar di kesehatan, di kedokteran, maka dia akan mengatakan subhanallah wallahu akbar. Kalau dokter tidak beriman, sungguh sangat kufur. Karena disitulah karunia dan nikmat Allah yang begitu besar kita bisa saksikan, yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Pasti dia akan mengatakan subhanallah, maha besar Allah. Ini kuasa Allah itu. Iya, kuasa Allah. Itu kalau kita berbicara nikmat. Iya. Bagaimana kalau Allah rubah hidung tak tiba-tiba bentuknya berbeda menghadap ke atas lubangnya? Betapa susahnya kita itu. Apalagi musim hujan begini. Masuk terus itu air di dalam hidung. Bagaimana kalau air liur ini yang ada di mulut kita tiba-tiba tidak ada batasannya untuk dia terreproduksi, keluar terus. Ini mulut kita kalau berbicara begini dia ada batas maksimal, berhenti itu air ludah. Tapi kalau ada orang tiba-tiba dicabut untuk kontrol itu mengalir terus, betapa susahnya kita ini. Mau ke masjid bawa ember, mau ke tetangga bawa ember. Kenapa? Dipakai matada. Iya kan? Air liur ini keluar terus. Bisakah itu terjadi? Bisa. Bisa kalau Allah berkehendak. Dan itu saya saksikan di rumah sakit ada orang yang begitu. Air liurnya tidak terkontrol. Akhirnya setiap hari memakai tisu sampai 5 bal satu hari, walaupun tidak bawa ember, itu yang dilap terus, dilap terus, dilap terus. Sampai 3-5 bal itu tisu habis karena produksi air liur. Itu kalau kita berbicara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang begitu banyaknya nikmat, habis lautan, pena, ranting habis untuk menulis nikmat Allah, tidak habis nikmat Allah. Sekarang Allah meminta kepada kita bukti kesyukuran kita. Apa itu? Salah satunya berkorban. Salah satunya berkorban. Korban itu adalah bukti keimanan. Korban itu adalah bukti kesyukuran. Iya. Dan tidak ada ruginya orang berkorban. Jangan bilang, dia gak doiku. Iya. Kalau beli motor saja, beli tanah saja, beli HP saja, kita berani pinjam uang. Nah, itu urusan dunia. Kenapa urusan agama kita tidak bertatih-tatih? Kita tidak berani meminjam untuk membuktikan puangnya mata kalori ini. Inilah bukti keimananku. Apa kata Allah? Ayat yang sering kita baca, surah yang paling pendek dalam Al-Quran, semua anak-anakku hafal. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Baca nak? Inna a'tainakal kautsar. Coba lihat ayat yang pertama tentang nikmat. Maka dakwah Allah Ta'ala, sungguh saya telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Kadang-kadang kita berpikir nikmat itu ya, tapi biasa nikmat aku doi. Kalau mobil, kalau rumah, kalau harta itu dirasa nikmat. Padahal hidupnya saja kita ini, di tubuh saja kita ini, itu tidak bisa dihitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita sadari. Tidak pernah kita sadari. Salah satu contohnya tadi yang paling sederhana, yang setiap hari kita gunakan itu, yang pedidi dirasa kalau ada biji-biji pasir masuk di mata, kita tidak pernah sadar. Masya Allah, bayangkan kalau itu masuk biji, tidak usah batu gunung, pasir saja masuk, apalagi batu gunung. Itu sangat luar biasa nikmatnya Allah. Allah mengatakan, sungguh aku telah berikan engkau nikmat yang begitu banyak. Setelah itu Allah lanjutkan, fasalli li rabbika wanhar, disejajarkan dengan salat. Salatlah dan berkurban. Salat disejajarkan dengan berkurban. Tapi setelah nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Hidup saja ini sudah nikmat yang begitu banyak. Sekarang Allah minta, salatlah fasalli li rabbika wanhar.
Buktikan kesyukuranmu itu atas nikmat yang Allah berikan itu dengan tetap menjaga salat dan berkurban. Salat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bukti bahwa kita orang beriman. Salat itu bukti bahwa kita orang beriman. Al-farqu bainal mu'min wal kafiru as-salat. Maka dan Nabi perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir itu adalah salat. Nah, rekomata iman sumpah yang itu. Kalau dia beriman pasti salat. Kalau dia beriman pasti salat. Kalau dia kafir pasti tidak salat. Dan begitulah kata Nabi, man taraqas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Maka dan Nabi, orang yang meninggalkan salat itu dengan sengaja tanpa uzur, dengan sengaja, faqad kafara jihara. Kau kafir, roh. Orang kafir itu. Itulah salat. Kalau dia beriman pasti salat, dan pembuktian iman pasti berkorban. Kalau kita mau buktikan iman kita, buktikan dengan kurban. Di dalam ayat ini kita disuruh untuk membuktikan. Sekali lagi, berani meminjam kalau mau beli dunia, tapi giliran akhirat sepertinya kita tidak mau. Bukti bahwa keimanan kita lemah. Termasuk pergi umrah. Ada bilang tidak boleh umrah haji itu orang mampu kalau tidak mampu tidak boleh pergi. Cocok tuh. Kalau tidak mampu pergi haji, jangan pergi haji. Seakan-akan kalau meminjam uang dianggap tidak mampu. Kemampuannya meminjam uang disitulah bahwa dia mampu. Kenapa kalau urusan dunia kita bisa paksakan, sementara urusan akhirat pembuktian keimanan kita tidak paksakan? Janganlah korban perasaan terus. Sedikit-sedikit perasaannya lagi korban. Baper lagi. Apalagi ibu-ibu, cewek-cewek ini sering korban perasaan, bertepuk sebelah tangan, korban perasaan lagi. Galau lagi. Itu bukan korban pembuktian iman. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari Idul Kurban kecuali kurban. Hatta salat Id, hatta berpuasa, tapi pada hari Idul Kurban, berapa hari kita berkurban? Tiga hari setelah salat Id. Setelah salat Id, karena kalau belum salat Id bukan kurban namanya. Itu sedekah. Potong gerek sapi ya senang, bukan kurban. Jadi harus setelah salat Id. Setelah itu 3 hari berikutnya, disitulah kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu adalah kurban. Namun mega duit tak, ada uangku 10 juta, ada uangku 20 juta, saya sumbangkan ke masjid. Kalau kita hanya keluarkan 2.500.000 atau 2 juta untuk berkurban, yang 2 jutanya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada waktu-waktu tertentu tidak ada amalan lain dicintai oleh Allah kecuali amalan yang ditentukan. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Di Ramadan ada amalan tertentu yang dikhususkan. Di hari Jumat kayak tadi hari ini, ketika sore hari ada amalan yang paling mustajab. Sebelum maghrib, 1 jam sebelum maghrib. Bukan salat yang paling baik, bukan puasa yang paling baik, bukan sedekah paling baik, tapi berdoa yang paling baik pada kesempatan itu. Ada waktu-waktu tertentu yang diutamakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Idul Kurban, yang jarang disampaikan dan jarang kita dengarkan adalah 10 hari sebelumnya. 10 hari di bulan Zulhijjah adalah hari-hari jauh lebih utama dibandingkan hari-hari di luar itu, bahkan Ramadan. Ini yang jarang kita dengarkan. 10 hari di bulan Zulhijjah pertama lebih baik daripada 10 terakhir bulan Ramadan, apalagi di awal atau pertengahannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang dilakukan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Qalu, sahabat bertanya, hatta al-jihad fi sabilillah? Ya Rasulullah, apakah juga termasuk orang yang berjihad di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah? Apakah masih amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama? Nabi mengatakan, ya, walaupun dia berjihad di jalan Allah selain 10 hari di hari itu, lebih utama beramal, walaupun dia sholat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia keluarkan harta, itu lebih dicintai. Illa, kata Nabi, kecuali al-jihadu fi sabilillah wa malihi, ya. Orang yang berjihad di jalan Allah, dia membawa semua hartanya, dia membawa semua apa yang dimilikinya di dunia, dan dia tidak lagi kembali bersama hartanya itu. Hartanya tidak balik, dirinya tidak balik, itulah lebih baik daripada amalan yang dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau hanya jihad saja, ibadah di 10 hari malam, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama. Membaca Al-Quran, mas sedekah banyak di situ. Kesempatan, ada pesantren mau dibangun, kesempatan, tunggu itu bulan Zulhijjah 10 pertama. Mungkin banyak-banyak salat, mungkin banyak-banyak doa, disitulah dimaksimalkan. Kalau siang harinya ini lebih utama. Kalau Ramadan malam harinya lebih utama. Kalau siang harinya kalah Ramadan. Lebih utama di sini di siang harinya, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa dia menjadi mulia? Yang pertama, ada ayat turun di 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Ayat yang terakhir turun di dalam Al-Quran. Apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah kesempurnakan agamamu. Ayat ini turun di bulan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sampai-sampai ada orang Yahudi tahu persis ini ayat dan mengerti maknanya, dan bertanya kepada sahabat Nabi Umar radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, ada ayat yang turun di dalam agamamu, ada ayat yang turun di dalam kitabmu. Seandainya di kami itu turun, maka kami akan melakukan hari raya di hari itu. Kemudian Umar bertanya, ayat apa itu? Orang Yahudi itu menjawab, al-yawma akmaltu. Pernah saya dengar di dalam Al-Quran itu, al-yawma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, dan aku cukupkan nikmatku untukmu, dan saya ridho Islam sebagai agamamu, kata Allah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, oh kalau itu kami tahu, ayat itu turun kami tahu. Kapan dia turun? Dia turun pada saat Rasulullah wukuf di Arafah, dan pada hari Jumat wukuf di Arafah, disitulah hari berkumpulnya orang sedunia yang melakukan ibadah haji. 10 hari di antara bulan Zulhijjah, dan hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Bayangkan, orang Yahudi mengira bahwa di hari ayat ini turun bukan hari rayanya umat Islam. Makanya dia bilang, kalau di kami akan jadikan itu hari raya. Umar mengatakan, itulah hari raya kami. Masya Allah. Ini ulama Yahudi yang bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inti daripada kurban ini adalah pembuktian iman. Sekali lagi, mungkin kita merasa, anakku belum layak berkurban. Tidak salah kita didik mereka. Ada celengannya misalkan 10.000, 20.000, nak jadikan itu menjadi kurban. Pasti puluh-puluh nih ini anak-anak. Ada bilang kurban itu mesti 7 orang kalau sapi, kalau kambing 1 orang. Kalau di dalam pendidikan untuk melatih anak-anak kita atau generasi kita, anak-anak muda sekalian,
ada niat mau berkurban, tidak mampu, tidak ada uangnya, tanya, ada uang tak? Ada uangku 50, kamu 50, ini 100, ini kasih cukup, gena bembe. Nah 15 orang ki, insya Allah itu dinilai sebagai kurban. Apa dasarnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menyembelih hewan kurbannya, apa dia katakan? Hada li wali ummati. Ini adalah untukku dan umatku. Berapa banyak umatnya Nabi? Lantas kita membatasi bahwa kambing itu 1 orang dan sapi itu 7 orang. Berarti kalau 10 orang tidak disebut kurban namanya, insya Allah itu juga bagian daripada kurban. Anak-anakku, anak-anak muda, mungkin tidak ada uangnya 2 juta untuk beli kambing. Sesamanya anak muda, kumpul 100 ribu. Niatkan dalam hati, ya Allah, ini bukti keimananku ya Allah. Saya 15 orang kaya Allah, jadikan ini bukti keimananku. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasai mengatakan bahwa pada hari kiamat hewan kurban itu yang akan dinilai sebagai amalannya bukan hanya ekornya, 1 ekornya saja, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tanduknya, dari kukunya, bahkan bulu-bulunya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis itu disebutkan sebelum dialirkan itu darah ke tanah, pahalanya semua hewan kurban itu sudah sampai di sisi Allah Tabaraka wa taala. Pernah hitung bulunya itu kambing, bulunya itu sapi, ya, betapa banyak itu bulunya, kita tidak mampu hitung itu semua, dan itu bernilai pahala semua setiap lembarannya. Dan itu akan didatangkan pada hari kiamat diberikan. Berapa orang ki? Saya dulu di dunia bembeji, tetapi anak muda 15 orang kak, didatangkan itu pahala senilai apapun yang menempel di kambing itu untuk mereka. Masya Allah. Saya pertama berkurban, saya tidak tahu umur berapa, tapi ketika kita berusaha dan memaksimalkan diri berkurban, walaupun kita iuran waktu itu, kita masih sebagai santri, kita iuran sesama teman-teman, kumpul, akhirnya terkumpul 1 ekor kambing, dan itu kita sembelih dan kita niatkan sebagai kurban. Masya Allah. Dan ketika kita berani untuk melakukan itu, insya Allah Allah akan memberikan kemampuan lagi tahun depan. Allah akan memberikan kemampuan lagi tahun depan. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, kenapa kemudian saya bilang hewan kurban itu pembuktian iman? Karena pembuktian iman seseorang itu ada di amal sosial. Pembuktian iman itu ada di amalan sosial. Kenapa saya bilang di amalan sosial? Iman itu seringkali dihubungkan dengan amal sesama manusia. Kurban itu bukan untuk disimpan di masjid, tapi kurban itu untuk dibagi untuk orang lain, sosial, untuk sesama manusia. Dan itu disejajarkan dengan iman, bahkan iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Apa hadisnya? Ibadah sosial dihubungkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Betapa banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, apa ujungnya? Falyukrim dhaifahu, muliakan tetangganya. Ibadah sosial, ibadah sosial. Allah tidak bilang kalau beriman kepada Allah dan hari kiamat perbanyak sujudnya, hitam jidatnya, tidak begitu. Banyak puasanya, tidak begitu. Tapi kata Rasulullah, falyukrim dhaifahu, muliakan tetangga. Hubungan kepada sesama manusia, pembuktian iman. Di hadis yang lain disebutkan falyukrim jarahu, jarahu tetangga. Wal yukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Muliakan tetangga, muliakan tamu, ibadah sosial. Di hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berbicara baik atau diam. Hubungan sesama manusia, ya, karena tidak ada omongan tanpa manusia. Kalau ada orang bicara sendiri, itu orang gila biasanya, ya kan begitu. Tapi kalau dia tentang berbicara kebanyakan kepada sesama manusia, bicara yang baik-baik, itu bukti orang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ibadah sosial,
ibadah sosial. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian atau tidak sempurna keimanannya, hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi, sampai orang itu cintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Amalan sosial, pembuktian iman. Kita tidak dianggap beriman kalau dicintai orang di sekitar kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, kalau orang mencintai sosial dan beriman ilmu ibadah sosial itu, termasuk di dalamnya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban. Ibadah kurban ini Bapak Ibu sekalian tidak disuruh setiap bulan, tidak disuruh setiap 5 kali dalam 1 tahun, tapi 1 kali 1 tahun. Artinya puncak keimanan seseorang ketika dia berani berkurban, bahwa disitulah bukti bahwa dia betul-betul orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukti kecintaan kita kepada sesama. Kalau masih bilang capek saya keluarkan uang potong sapi keluar sekian juta, nah iku mana memandri. Kalian jam makan ina saya berapa persen saya dapat, nah banyaknya uang saya kasih keluar. Disitulah Allah mau melihat kita cintai tidak orang di sekitar kita, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kurban, kalau ibadah-ibadah yang lain tadi itu, muliakan tetangga, muliakan tamu, cintai saudara, tidak disejajarkan dengan ibadah salat. Tapi kurban disejajarkan dengan ibadah salat di dalam satu ayat yang sama. Fasalli li rabbika wanhar, tidak dipisahkan. Salatlah dan berkurbanlah. Sekian mulianya itu ibadah kurban. Mulianya itu ibadah kurban. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini mesti kita pahami dan mesti kita buktikan, karena ini sangat penting. Momen yang hanya 1 kali 1 tahun, yang belum tentu kita dapatkan momen ini di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya, ketika Allah bertanya, di mana kau waktu ibadah kurban? Kamu di mana ketika orang semua berkurban? Tiba-tiba anak muda mengatakan, ada uangku waktu itu ya Allah 100.000 saya kumpul juga untuk berkurban. Wah, Masya Allah. Saya ya Allah pinjam ke uang gara-gara berkurban. Bukti kesungguhan. Bukti kesungguhan. Tidak mampu, tidak ada uangnya, tapi dia berani pinjam untuk kurban. Itu bukti kesungguhan. Apalagi kalau memang sudah punya uang. Masya Allah, sudah punya uang, tidak mau lagi berkurban. Masya Allah. Ini saya khawatir kalau ada orang mampu berkurban lantas tidak mau berkurban, kemudian Allah mengambil itu, nikmat itu dari Allah, darinya. Nauzubillah. Dengan cara Allah saja, dengan cara Allah, dengan caranya yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Apakah dia hilang? Apakah dia dicuri? Apakah dia dibakar? Nauzubillahi min dzalik. Dan tidak ada orang rugi sekali lagi karena kurban. Tidak ada. Yang ada akan mendatangkan nikmat yang lebih dari itu. Kita mau bukti, silakan berkurban. Berapa yang kita keluarkan, Allah akan ganti cepat ataupun lambat. Allah. Asal jangan bilang 2 juta aku kasih keluar, pasti Allah kasih 5 juta dengan caranya Allah. Di dalam ayat disebutkan bahwa ketika anaknya Adam, Nabi Adam alaihissalam berkurban, Habil dan Qabil, yang satu diterima dan satu tidak diterima. Apa disebutkan? Disebutkan dalam ayat itu bahwa orang yang diterima kurbannya yang ada takwa di dalam hatinya. Kalau tidak ada takwa, maka tidak diterima. Hanya ada orang yang ada takwa di dalam hatinya yang diterima kurbannya. Kesungguhan bukti takwa. Pinjam uang bukti takwa. Kumpulkan walaupun 1000 perak bukti takwa. Dan orang yang bertakwa itulah yang diterima kurbannya. Kata Allah kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak yakin dengan janji Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi segala permasalahan di dalam hidupnya.
Apa masalahnya? Oh, bermasalah rumah tangganya, diberikan solusi. Oh, masalah ekonominya, diberikan solusi. Oh, bermasalah hubungannya dengan sesamanya, diberikan solusi. Janji Allah, wa may yattaqillaha, siapa bertakwa, ada takwa di hatinya, yaj'al lahu makhraja, diberikan solusi oleh Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang dia tidak sangka. Dari arah-arah yang dia tidak sangka. Tidak disangka. Sering kita merasakan nikmat tiba-tiba datang. Ada yang sering merasakan itu. Tiba-tiba ada orang bawakan nih. Tiba-tiba tetangganya bawa rezeki kepadanya. Tiba-tiba cair dananya min haitsu la yahtasib, diberikan dari Allah dari arah-arah yang dia tidak sangka. Masya Allah, itulah janji Allah, janji yang pasti. Makanya kalau muki janji yang pasti, itu janjinya selalu kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau kepada manusia itu banyak janji mutalae, itulah manusia. Janji mutaroi, itulah manusia. Banyak senyum-senyum, banyak jadi korban sepertinya di sini. Karena mengharap janji dari manusia. Tapi kalau janji dari Allah, janji yang pasti, tidak ada yang tidak ditepati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ada ayat seperti ini lantas kita tidak yakin, bermasalah hati kita. Kalau ada ayat seperti ini mengajak kita untuk bertakwa dan ada janji Allah di sana, kemudian kita tidak yakin, bermasalah hati kita. Ada penyakit di hati kita. Salah satunya adalah penyakit al-wahn, kata Nabi. Apa itu al-wahn? Ketika sahabat bertanya, hubbud dunya wa karahatul maut. Al-wahn itu adalah kecintaan yang berlebihan kepada dunia dan tak mati. Ada di sini takut mati. Kelihatan jitu orang biasa dari mukanya kalau dekatnya waktunya mati. Iya, itu manusiawi. Tapi kalau berlebihan ketakutannya kepada kematian, itu al-wahn. Apalagi kecintaannya kepada dunia berlebihan, itulah al-wahn. Al-wahn itu adalah karat. Karat di dalam hati kita. Karat yang menutupi hati. Kalau karatnya sedikit, itu biasanya disiram dengan air mudah. Kalau agak banyak nih perlu diamplas-amplas sedikit. Kalau karatannya itu sudah menjadi al-wahn, itu biar digurinda masih berkarat. Nauzubillah. Itu besi kalau berkarat begitu, ada digurinda masih berkarat, itu al-wahn. Itulah al-wahn. Cintanya berlebihan kepada dunia. Istilahnya engkadoina batena nareko. Tidak susah sekali keluar. Itu ada al-wahn. Bukti bahwa hati kita bermasalah. Nauzubillah kalau itu adalah al-wahn. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, jam berapa masuk isya? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ini perlu kita biasakan Bapak Ibu sekalian. Kurban ini mengajarkan kita bahwa pentingnya itu ibadah sosial. 1 kali 1 tahun, tetapi itu melatih kita untuk mencintai saudara kita, untuk menghargai orang di sekitar kita, dan sekali lagi bukti keimanan ada pada ibadah sosial. Kalau bilang ruku sujud, banyak orang bisa melakukan itu. Banyak orang yang ruku sujudnya banyak, tetapi begitu disebut menyumbang kidih, diminta wanta, pelan-pelan mundur, 1, 2 langkah, 3 langkah, hilang. Begitu dibilang masalah kurban, tiba-tiba langsung lemah. Tapi rajin sholatnya, rajin ibadahnya, berbangun salat tahajud kalau perlu. Tapi Allah katakan ketika ibadah sosialnya bermasalah, seperti ada seorang sahabat Rasulullah pergi bertanya kepada Rasulullah dan konsultasi, wahai Rasulullah, ada di sana seorang wanita, mohon maaf ini karena kisahnya wanita, bukan menskreditkan wanita, tapi memang kisahnya wanita.
ada di sana ya Rasulullah seorang wanita, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, dia orang beriman, tapi satu masalahnya ya Rasulullah. Apa itu? Selalu bermasalah dengan tetangganya. Entah dia masih ketoni, lisannya ini menyakitkan hati, selalu menyindir. Apa kata Nabi? Walaupun dia sujudnya banyak, rukunya saja banyak, ibadahnya salat, kata Nabi, hiya finnar, dia akan dikembalikan ke neraka. Apa masalahnya Bapak Ibu sekalian? Bukan masalah salat, bukan masalah ibadah secara horizontal ke atas, tapi ini ibadah vertikal yang bermasalah. Ibadah kepada sesama manusia. Ibadah kepada sesama manusia menyebabkan dia di neraka. Dan berapa banyak orang yang masuk ke dalam surga karena disebabkan oleh ibadah sosial. Rasulullah duduk-duduk bersama sahabatnya di masjid, kemudian dia tunjuk pintu. Nanti pintu ini ada orang masuk, dia adalah penghuni surga. Tiba-tiba sahabat duduk, perbaiki duduknya, tunggu-tunggu siapa nanti masuk di sini, siapa nanti masuk di sini. Begitu tiba-tiba ada betul laki-laki masuk melalui pintu itu, langsung sahabat bilang, ini nih yang disebut oleh Nabi, ini nih orang ini yang penghuni surga. Kemudian ada salah seorang sahabat kreatif, ingin tahu siapa dia, apa memang melakukan sampai bilang ini ahli surga. Akhirnya dia datang ke rumahnya. Boleh kak nginap di rumah tak? 3 hari ada masalahku di rumah, saya mau nginap di rumah tak? Sahabat itu bilang boleh, silakan, silakan. Akhirnya dia nginap di rumahnya orang itu yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, dan dia tidak tidur siang malam. Apa dia kerja? Mengintip, dia mau tahu apa Nabi bikin ini orang. Kenapa dijamin masuk surga? Apakah tidak tidur juga, sholat teruskah atau berdoa teruskah atau apa? Begitu sampai 3 hari dia menginap, dia kecewa. Sama ji ibadahku, bahkan lebih baik. Banyak sahabat lain yang lebih bagus ibadahnya. Ini orang tidak bangun sholat lain. Mangorong kalau malam hari tidak ada. Tidak ada sholat lainnya. 3 hari ini orang nginap, sahabat Nabi tidak dapat dia sholat lain. Ibadah wajib dia kerjakan, iya. Tidak lebih bagus dari ibadah lain. Akhirnya dia bilang, agak kecewa. Dia bilang tabe. Saya, bahasa kita orang Arab tidak bilang tabe ya. Tabe. Saya mau pulang nih. Sebenarnya muka jujur. Saya bermalam di sini ini karena Nabi bilang, kita itu penghuni surga. Saya bermalam mau kak tahu sebenarnya apa kita kerja. Orang itu bilang tidak ada. Yang saya lakukan apa yang kamu lihat selama saya di rumah ini 3 hari, itulah saya. Akhirnya dia merasa kecewa karena Nabi mengkhususkan dia penghuni surga. Ya namanya sahabat cemburu lah. Kemudian dia tinggalkan sahabat itu. Begitu dia beberapa langkah pergi, sahabat ini panggil dia, sini dulu. Ada memang yang saya lakukan, tetapi mungkin jarang orang lakukan, dan sering setiap malam saya lakukan itu. Sahabat ini tiba-tiba riang, senang. Apa itu? Jangan-jangan itulah yang menyebabkan engkau dijamin masuk surga. Dia bilang, sebelum saya tidur, saya hilangkan semua perasaan sakit hatiku kepada tetangga, kepada orang-orang yang sakiti saya. Saya doakan mereka, saya maafkan mereka, sehingga saya tidak akan membawa beban ketika saya tidur. Kata sahabat, itulah yang menyebabkan Rasulullah menjamin kamu masuk surga. Ibadah apa itu Bapak Ibu? Sosial kepada sesama manusia. Bukan jadi suruh potong sapi baru bagi-bagi ke tetangga, tidak. Dia hanya memaafkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hanya itu yang dia lakukan setiap malam. Bahkan ada baru-baru ini, belum lama, bukan sahabat, baru-baru, dan ini kisah nyata diceritakan oleh Syekh di Saudi. Tidak apa-apa, lewat sedikit waktu. Orang Maroko itu berapa jam ya? Kurang lebih mungkin 7 jam naik pesawat atau 5 jam naik pesawat ke Saudi. Ada seorang anak muda di Maroko bermimpi ketemu Rasulullah, dan diberitahu dalam mimpinya itu ada seorang di Mekah, tinggal di pinggiran kota Mekah, temui dia dan sampaikan bahwa dia penghuni surga.
Tidak yakin dia. Mimpi anu kayaknya nih. Jangan-jangan tidak betul jadi mimpiku. Malam yang kedua mimpi yang sama didatangi yang mengaku Rasulullah Nabi dan memerintahkan dia, "Piku temui itu ada laki-laki, ditemui, alamatnya ini pinggir kota Mekah tinggal. Kau ke Mekah. Sampaikan berita gembira bahwa dia ahli surga." Begitu pada menunggu sampai besoknya, 3 malam berturut-turut bermimpi seperti itu, kemudian dia baru yakin betul itu adalah Rasulullah. Karena kalau ada orang bermimpi melihat Rasulullah, dia mengaku Rasulullah, maka itulah Rasulullah yang sebetulnya. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Kalau ada syaitan pura-pura saya adalah Nabi, tidak akan bisa, tidak bisa menyerupai dan tidak bisa mengakui Rasulullah. Tapi kalau ada kita mimpi dan melihat bahwa dia mengaku Rasulullah, itulah Rasulullah yang sebenarnya. Dan beruntunglah orang yang bermimpi melihat Rasulullah. Semoga kita diberikan kesempatan melihat Rasulullah dalam mimpi walaupun. Kemudian laki-laki Maroko ini berkunjunglah dia ke Mekah, ke alamat yang disebutkan dalam mimpinya. Ini kisah nyata, bisa kita lihat di YouTube, seorang syekh menceritakan itu. Kemudian datanglah dia ke pinggiran kota Mekah dan mencari, tanya-tanya pada orang, ada namanya Fulan bin Fulan bin Fulan, disebut 3 namanya, nama bapaknya, nama kakeknya, supaya jangan salah orang, jangan sampai ada sama namanya. Tibalah dia di kampung itu, kemudian orang bilang, sepertinya kamu bukan orang sini, orang jauh. Dia bilang, iya, saya orang Maroko. Bilang, rugi-rugimu datang jauh-jauh ke sini cari itu orang. Bilang, kenapa memang nih? Bukan orang baik, bukan orang baik. Di kampung ini semua kenal dia. Di kampung ini bukan orang kenal. Tidak. Betul namanya kayak ini, Fulan bin Fulan bin Fulan. Dia bilang, cocok, itu sana rumahnya. Bilang, antarkan. Dia antar. Sampailah dia di depan rumahnya, rumah yang sangat sederhana, sangat sederhana. Kemudian dia ketuk-ketuk dan memberi salam. Keluarlah dia. Orang Maroko ini juga tidak yakin, ini betulan jika yang suruhkan Kak Nabi dalam mimpiku. Rambutnya kusut, pakaiannya juga tidak terlalu rapi, mukanya juga biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Kemudian dia untuk meyakinkan orang ini, apakah kamu namanya Fulan bin Fulan bin Fulan? Dia sebutlah nama itu. Dia bilang, ya, saya lah orangnya. Dia bilang, mimpi saya ketemu Nabi 3 malam berturut-turut, dan saya disuruh ke sini ketemu kamu untuk menyampaikan berita gembira. Apa itu? Bilang, kamu penghuni surga. Tiba dia tersungkur jatuh dan menangis sejadi-jadinya. Tidak mungkin Nabi memberikan berita gembira kepada saya melalui mimpimu bahwa saya ahli surga. Orang di sini tahu bahwa saya bukan orang baik. Saya memang tinggal di Mekah, walaupun di pinggiran. Salat saja kadang-kadang saya terlambat. Mengaji saya tidak serajin mereka-mereka yang setiap hari mengaji dan menghafal Al-Quran. Saya tidak. Saya pekerja kasar. Tidak mungkin. Kemudian orang Maroko ini meyakinkan lagi, tapi betulkah namamu ini? Bilang, iya, itu namaku. Kau betulam itu. Kamu betulam itu. Menangislah dia sejadi-jadinya. Tidak berhenti menangis. Kemudian dia bilang, apa mau lakukan? Bilang, tidak ada, Ji. Tidak, pasti ada mau lakukan. Dia bilang, kalau ibadahku biasa-biasa saja. Tapi ada satu amalan memang yang saya amalkan, yang sampai hari ini masih saya kerjakan. Bilang, apa itu? Bilang, ini tetanggaku di sebelah, akrab Kak dengan dia, tapi berapa tahun yang lalu dia meninggal. Dia meninggalkan istri dan anak. Istrinya janda. Langsung kita membayangkan barana nikahim itu janda. Selamatkan janda. Langsung ke situ biasa pikirannya. Dia bilang, semenjak sahabatku ini meninggal, saya bersumpah kepada Allah, berapapun saya dapatkan setiap bulan, saya akan bagi 2, saya kasih dia berserta anaknya, dia pakai untuk hidup, setengahnya untuk saya. Dan semenjak itu saya lakukan berapa tahun yang lalu sampai hari ini, berapapun saya dapat, saya akan bagi 2, saya kasih dia, sisanya saya makan. Dia bilang, itulah yang menyebabkan kamu. Kemudian Rasulullah memberikan berita gembira bahwa kamu ahli surga. Masya Allah. Tidak disuruh dipotong kambing, tidak disuruh dipotong sapi, hanya memberikan secara rutin. Kemudian kata orang Maroko itu,
kau mandi, ganti pakaianmu, kita ke Mekah, di Masjidil Haram kita sholat sama-sama. Kata orang Arab ini, saya memang penghuni Mekah, saya memang orang Mekah, saya tidak tahu kapan saya salat di Masjidil Haram. Sudah tahunan saya tidak salat di Masjidil Haram. Akhirnya pergilah dia mandi, ganti baju, pergi ke Mekah, di Masjidil Haram dia salat. Dia tidak berhenti meneteskan air mata dengan terharunya itu. Ketika dia salat bersama, pada ruku dan sujud yang terakhir, pada sujud yang terakhirnya, orang Arab ini yang dijamin masuk surga tidak bangkit lagi. Kemudian dibangkitkanlah sama orang Maroko. Ternyata orang ini sudah tiba ajalnya, sudah dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kondisi sujud di depan Ka'bah. Masya Allah, amalan sosial, dan itulah salah satunya adalah ibadah kurban yang jauh lebih baik dibandingkan yang lainnya. Masih ada keraguan kita kepada amalan ini? Sekali lagi, berapapun yang kita punya, gerakkan hati kita, jadikan itu sebagai bukti iman dan ketakwaan kepada Allah, dan istiqamahkanlah untuk melakukan itu. Anak-anakku, anak-anak muda, Masya Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk kalian ada berita dari Rasulullah yang sangat baik. Apa itu? Pada suatu ketika di zaman atau di padang mahsyar yang tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, dan itu hanya diberikan kepada 7 golongan. Bukan begini, 7 golongan. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya selalu tertarik ke masjid. Itulah berita gembira buat kalian. Sehingga anak-anakku sekalian, anak-anak muda, ini bukan untuk orang tua. Mohon maaf, tomat-tomakku melebihi. Karena Nabi bilang anak muda yang hatinya selalu tertarik ke masjid, itulah yang mendapat naungan. Yang lainnya itu bisalah masuk anak orang tua. Di antaranya itu adalah pemimpin yang adil, dan lain-lain sebagainya. Tapi khusus anak muda disebutkan. Jadi cintai ke masjid anak-anakku sekalian, cintai ke masjid. Jangan harus bilang pakai baju jubah baru harus ke masjid. Tapi Masya Allah, dengan baju seperti ini pun kalian bangga untuk ke masjid, untuk memperlihatkan identitas kalian sebagai remaja masjid. Masya Allah, itu akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Baju itu akan diperlihatkan, ini mau pakai, ini mau pakai. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah anak-anakku sekalian dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, semoga ini menjadi motivasi bagi kita, terkhusus untuk diri pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dan menjadikan kita orang yang bertakwa dan mengumpulkan kita di padang mahsyar bersama orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengabulkan segala permohonan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.